yang diperagakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu nilai tertinggi ya, 10. Kalau dari angka 0 sampai 10, kira-kira saudara dinilai yang keberapa? Apakah saudara sudah di angka ke-7? Atau mungkin 8? Atau bahkan 3, 2? Bahkan mungkin ada yang berpikir, saya 0 aja nggak sampai, pastor. Saya masih minus, misalnya. Berapa angka yang saudara bisa berikan untuk diri saudara sendiri? Dengan jujur. Kenapa saya berkata seperti ini, saudara? Karena tidak ada siapapun yang bisa menggapai Allah kalau hidupnya itu tidak kudus. Tidak ada siapapun yang bisa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kalau hidupnya jauh dari kekudusan Allah. Karena itu dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dari kalimat itu tersirat satu pesan bahwa kalau kau tidak kudus, kau tidak bisa bersama dengan aku. Kalau kau main-main, kau tidak bisa bersama dengan aku. Karena itu, hendaklah kamu harus kudus seperti aku kudus, agar kita bisa bersama. Sangat sedikit orang memikirkan mengenai level kekudusannya. Sangat sedikit orang yang hidup untuk mengejar kekudusan Allah. Sangat sedikit orang yang setiap hari melangkah dalam kesadaran untuk hidup menyenangkan hati Allah setiap saat. Rata-rata orang mau menyenangkan dirinya sendiri, saudara. Rata-rata orang mau mengejar apa yang dianggap sebagai suatu hal yang positif bagi dirinya. Entah itu duit, nama baik, pekerjaan, keluarga, jodoh, jabatan, kehormatan, dan lain sebagainya. Orang mengejar itu. Dan Alkitab telah berkata manusia tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Karena ketika saudara mengejar apa yang di luar Allah, apa yang di luar perasaan Allah, maka saudara telah mengabdi kepada Allah yang berbeda dari Allah yang saya sembah. Saudara menyembah satu pribadi yang berbeda dari pribadi yang dikatakan di Alkitab. Seseorang tidak bisa mengejar apa yang diinginkan, diharapkan, dan di satu sisi dia bisa mengejar kekudusan. Nggak mungkin, saudara. Pada dasarnya manusia hanya bisa memiliki satu konsentrasi dalam hidupnya. Konsentrasi kedua akan menjadi konsentrasi yang perannya atau porsinya tidak sebesar konsentrasi yang pertama. Karena itu coba kalau saudara punya staff dan diberikan banyak job desk atau tanggung jawab, ada yang berantakan. Ya memang setiap orang punya kapasitas. Ada yang 2 dia masih oke, ada yang 3 masih oke, begitu 4 berantakan. Saudara yang punya perusahaan atau punya usaha pasti tahu hal ini. Ada orang-orang yang hanya bisa satu job desk, satu tanggung jawab. Ketika 2, yang satu berantakan, yang 2 berantakan, hancur semua. Ada yang seperti itu. Tetapi ketika Alkitab berkata manusia tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, berarti pada dasarnya setiap kita hanya bisa mengabdi kepada satu sisi. Dan Alkitab juga mengatakan setelah ayat itu, karena ia akan membenci yang lain dan mengasihi yang lain. Ini levelnya sudah berbicara mengenai sesuatu yang paradoks, saudara. Dia akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain.
Ini dalam konteks mengabdi kepada dua Tuhan. Membenci di sini bukan berarti kita menghina Tuhan. Menghina Tuhan lewat mulut ya, lewat verbal ya saudara. Tapi membenci di sini adalah ketika kita tidak menghargai Tuhan secara pantas. Kita tidak menaruh Allah di tempat yang semestinya. Di situ saudara telah membenci Allah. Dan saya rasa banyak orang Kristen yang dalam taraf seperti ini saudara. Mereka tidak sadar mereka berjalan semakin jauh dari Allah. Kesombongannya tidak pernah luntur, egoisnya tidak pernah luntur, merasa diri hebatnya tidak pernah luntur, kesombongannya tidak pernah merasa luntur, harga dirinya sampai merendahkan orang lain tidak pernah luntur. Ini menandakan, ini menjadi satu sinyal yang harusnya kita tangkap. Sinyal yang berkata, nilai kekudusanku sangat amat rendah. Mari kita jujur memeriksa diri kita saudara. Seberapa pentingnya Tuhan bagi saudara? Ayo jujur. Akhir-akhir ini kalau saya membawakan firman, saya sering mengatakan, kalau di gereja kita bisa menyanyikan lagu-lagu rohani. Kalau di gereja kita bisa menyanyikan lagu-lagu yang seakan-akan menunjukkan kalau kita mengasihi Allah. Tadi ada lagu Bawa Aku ke Sana. Itu di mana tadi? Di base ya mainnya. Di base ya tadi. Bawa aku ke sana, ajar aku setia. Di gereja bisa. Coba di mobil, di motor. Apakah kita mengatakan itu saudara? Bawa aku ke sana ya Bapak, aku mau setia. Ketika saudara di kamar sendirian, saudara di tempat pekerjaan, pernahkah saudara berkata, bawa aku ke sana, ajar aku setia? Karena seperti apa aslinya saudara, itu terlihat ketika saudara sendiri. Ketika saudara di luar gereja, ketika tidak ada seorang pun yang bersama dengan saudara melihat saudara, di situ terlihat apa yang selama ini kau renungkan dan kau pikirkan. Dan itu tidak bisa dibohongi ketika saudara ke gereja. Sebenarnya gereja adalah tempat yang bisa memperlihatkan seseorang mengasihi Tuhan atau tidak, saudara. Dari cara apa kalau saya simpel melihatnya? Dari bagaimana dia mengagungkan dan menghargai Tuhan di sini. Tidak ada gaya-gaya yang harus dilakukan ketika menyembah. Apakah angkat tangan, tutup mata, atau seperti apa. Tapi sikap hatimu akan tertuang dari cara kau membawa diri di rumah Tuhan. Seberapa saudara meninggikan Allah akan terlihat bagaimana kau membawa dirimu di gereja ini. Akan terlihat saudara. Apalagi ketika kita berhadapan dengan situasi yang negatif. Ketika kita direndahkan, ketika kita dalam kondisi terhimpit, wah kelihatan saudara. Karena itu bagi saya, orang yang mungkin sering memberitakan firman, cukup sering, saya nggak mengatakan sering sekali, cukup sering. Saya kok tidak berjalan dengan Allah dengan sungguh-sungguh mematikan daging, ini saya nggak bisa ngomong apa-apa saudara. Yang saya omongin omong kosong. Yang saya ceritakan adalah kehidupan orang lain. Dia bisa berjalan sama Tuhan, tapi saya tidak berani mengungkap diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya tahu saya membatasi Tuhan dalam hidup saya. Ini penting untuk semua kita yang bertugas di mimbar ataupun yang di bawah share semua. Ini penting saudara. Karena gereja membutuhkan manusia-manusia yang mengejar Allah
dari detik demi detik hidupnya. Tetapi tidak juga berbeda dari saudara yang bukan pengurus di tempat ini. Apakah artinya standarnya berkurang? Enggak. Memang yang bertugas di tempat ini memiliki satu hal yang lebih, yaitu dilihat oleh orang. Itu dong lebihnya. Mereka terlihat oleh jemaat di sini. Tetapi saudara juga bisa terlihat oleh keluarga saudara, rekan-rekan pekerjaan, dan terlebih lagi saudara, Tuhan yang melihat. Apakah kita malu ketika kita hidup berantakan, kotor dari hari ke hari, dan ketika ke gereja kita berani berkata bahwa aku ke sana? Kita malu gak sih? Saya melewati hari-hari di mana saya bisa berkhotbah, tetapi hidup saya berantakan, saudara. Dan begitu saya duduk di kursi-kursi depan, misal depan gereja untuk menunggu waktu saya ke mimbar, saya takut. Kenapa? Saya takut Tuhan meninggalkan saya ketika saya di mimbar, saudara. Saudara bisa nggak tahu kapan Tuhan bersama saya dan meninggalkan saya. Tapi saya tahu kapan saya ditinggalkan Tuhan ketika saya berdiri di sini. Dan orang yang berjalan dengan Tuhan setiap hari pasti tahu, pendeta ini, orang itu tidak berjalan dengan Tuhan. Saudara pasti tahu. Bagi saudara yang setiap hari bergumul dengan Allah. Karena itu bagi saya tidak bisa dibohongi orang yang sering menyembah atau tidak. Tetapi marilah pagi hari ini semua kita sama-sama memperkarakan kekudusan menjadi sesuatu hal yang paling penting dalam hidup kita. Menjadi sesuatu yang paling kita rindukan, paling kita kejar. Sesuatu yang lebih dari segalanya. Dari pekerjaan, dari pasangan keluarga, dari harta yang Anda miliki. Kebersamaan dengan Allah harus menjadi yang segalanya bagi kita. Harus. Karena cepat atau lambat, suka atau tidak, saudara akan tahu betapa kau membutuhkan Allah. Cepat atau lambat, saudara akan tahu betapa aku membutuhkan Allah. Dan hal itu terjadi biasanya ketika kita di ujung umur hidup kita. Ketika kita naik pesawat dan ada turbulence di sana, kau tahu kau membutuhkan Allah. Ketika kau terbaring sakit di ruang ICU, saudara tahu betapa kau membutuhkan Allah. Dan orang yang tidak berjalan bersama Allah ketika dalam kondisi seperti itu, dia akan menghampiri Allah dengan apa? Dengan ketakutan. Tolong sembuhkan. Di pesawat ada turbulence. Saya sering naik pesawat karena saya keluar kota cukup sering, saudara. Begitu ada turbulence yang besar dengan waktu yang mendadak, coba deh, orang itu teriak memanggil siapa? Sebagian besar memanggil Tuhannya masing-masing, sesuai dengan agama mereka masing-masing, memanggil Tuhannya. Tapi dengan rasa apa? Takut. Coba kalau saudara naik pesawat, Tuhan tolong, darah Yesus. Takut, saudara. Takut. Tapi berbeda ketika kita yang berjalan bersama Allah setiap hari. Saudara tidak perlu memanggil Allah dalam kondisi tersebut. Kenapa? Karena saudara tahu kau selalu bersama dengan Dia. Saudara tidak perlu memanggil Allah. Allah, kau di mana? Tolong. Gak usah. Kau tahu kau bersama dengan Allah. Dan saudara tahu ketika kau pulang, kau kemana. Itu perbedaan orang yang berjalan bersama Allah atau tidak. Ada ketakutan, atau di sisi lain ada sukacita ketika kau memanggil Dia. Dan semua itu menjadi satu bukti berapa nilai kekudusan kita, saudara.
Karena itu jangan pernah meremehkan hal ini, saudara. Kalau ada yang sombong merasa ini nggak penting, saudara nggak usah ke gereja, nggak apa-apa. Karena kalau saudara membawa diri saudara ke gereja, berarti saudara sedang menaruh kampak besar di leher saudara, atau pistol di kepala saudara yang berkata, aku kudus, atau lebih baik aku mati. Aku berjuang benar untuk hidup suci, atau aku mati. Ketika saudara kesini, itu yang harus menjadi pikiran kita, saudara. Aku mau kudus atau tidak sama sekali. Aku mau hidup benar atau aku meremehkan Allah. Aku mengabdi kepada Dia atau aku membenci Dia. Tidak ada jalan tengah, saudara. Karena itu saya mau mengingatkan saudara dengan mau merimain saudara dengan rendah hati. Ayo perhatikan langkah hidupmu setiap saat. Apakah kau mengejar Allah dengan benar atau tidak? Jangan meremehkan hal ini, saudara. Pesan pada pagi hari ini hanya mau berkata kepada saudara, mari kita mengejar Allah dengan benar. Mari kita mengejar Allah dengan benar. Saudara boleh kaya, boleh kuat, boleh punya relasi yang hebat, tapi itu gak ada artinya ketika kau berhadapan dengan Pencipta. Itu gak ada artinya ketika saudara sudah menghadap Hakim Agung. Tidak ada yang bisa kau bawa. Kau hanya sendiri. Tidak ada siapapun yang bersama denganmu. Saudara sendiri. Dan yang menyertaimu apa, saudara, ketika hal itu terjadi sama kita? Perjuangan kita dalam menjaga kekudusan hidup kita. Itu yang menyertaimu. Jangan melihat Allah itu murah. Oh, aku ke gereja, aku menyembah, artinya aku sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati. Bukan. Itu seorang agamawan, seorang beragama yang benar. Ke gereja setiap minggu artinya kita adalah seorang yang benar-benar beragama. Hanya itu aja. Itu tok. Hanya itu aja. Tetapi kalau kita mau menjadi orang bertuhan, manusia yang benar-benar mengabdi kepada Pencipta kita, dari hari demi hari, perhatikan kekudusan. 2 minggu lalu saya ke Medan. Ada yang bertanya sama saya begini, kok Evan, kok kalau aku berdoa aku merasa Tuhan gak ada ya? Kok aku berdoa aku ngerasa Tuhan meninggalkan aku ya? Kenapa? Jawaban saya satu, saudara. Karena kau tidak berjalan bersama Allah dari pagi. Jadi ketika malam kau berdoa, kau tidak bisa merasakan Allah di sana. Bagaimana kita berjalan dengan diri kita yang masih menikmati dosa dari pagi hingga malam, dan ketika malam hari kita berharap kita bisa dijamah oleh Roh Kudus? Gak mungkin. Ingat kata-kata saya, gak mungkin. Itu gak fair namanya. Kita bikin dosa dari pagi, siang, sore, ngomong sama orang sembarangan, emosi kita umbar terus, pikiran kita negatif, kita buka sosial media nggak benar terus, dan malam begitu kita berdoa, Tuhan, dan kita mau di situ Allah bisa bersama dengan kita. Saudara nggak kudus. Saudara tidak mungkin bisa mengalami Allah. Itu nggak fair namanya. Kita meninggalkan Allah di rumah, di tempat, di kamar kita, tempat kita berdoa. Kita tinggalkan Dia, kita hidup suka-suka. Dan begitu malam kita samperin Dia lagi. Tuhan, aku udah pulang, aku mau berdoa lagi. Gak bisa. Allah yang ada di sini bersama dengan kita pagi hari adalah Allah yang harus saudara bawa terus kemanapun saudara melangkah. Karena itu harus kudus. Itu yang membuat Allah tidak alergi terhadap kita.
Kok Allah bisa alergi? Ya, bukan alergi gatal-gatal dan kita minum insidal, saudara. Kalau orang makan cumi kan gatal, udang gatal, ada alergi minum susu gatal. Tapi Allah alergi dengan ketidakkudusan kita. Kita yang kotor tidak mau berjuang benar. Oh, bukan berarti tidak bisa jatuh dalam dosa ya. Ingat pesan ini ya. Bukan berarti tidak jatuh dalam dosa, tapi kau tidak menikmati dosa. Itu berbeda loh. Bukan berarti kau tidak jatuh dalam dosa, tapi kau tidak menikmati dosa. Di situ kau menggeliat, bergerak terus. Aku nggak tahan sama hidupku yang penuh dengan dosa ini. Aku nggak suka sama dosa ini. Nuranimu berontak ketika kau melakukan satu kesalahan. Jiwamu tidak tenang ketika kau melakukan satu kesalahan yang melukai Allah. Karena kau tahu ini adalah sebuah kenajisan. Aku nggak boleh begini, kok aku begini terus sih. Tangisi dirimu sendiri. Tangisi dirimu sendiri. Sama seperti Tuhan Yesus waktu dia membawa salib 2000 tahun yang lalu. Ada perempuan-perempuan yang menangis kan. Tuhan berkata apa? Jangan tangisi aku, tangisi dirimu sendiri. Tangisi dirimu sendiri. Tapi bagaimana kita menangisi diri kita kalau kita hanya puas dengan kekayaan, nama baik, kenyamanan hidup? Saudara nggak mungkin menangisi diri sendiri. Sudah lengkap kok. Oke, kita mungkin nggak kaya-kaya banget. Hidup kita nggak seperti sultan-sultan yang rumahnya besar banget. Konglo-konglo yang rumahnya besar, punya anak banyak, tidak pernah mikirin duit, makan dimanapun, pergi kemanapun dia bisa. Mungkin kita nggak seperti itu, tapi kita nyaman dengan diri kita hari ini. Oh, aku udah cukup kok, duit aku nggak banyak, tapi aku bisa bawa makan anak-anak setiap minggu. Orang seperti itu tidak mungkin menangisi dirinya sendiri. Dia merasa aku aman, aku baik. Tetapi kalau kita melihat diri kita dari kacamata Allah, betapa bobroknya kita. Dari 0 sampai 10, jangan-jangan kita masih di minus. Oh iya Pak, kan proses. Iya pastor, kan proses. Dari 20 tahun lalu saudara udah bilang proses. 10 tahun lalu udah bilang proses. 5 tahun lalu proses. Sampai di ranjang ICU, proses. Nggak bisa upgrade kerohanian kita, saudara. Kita kembangkan talenta dalam diri kita. Talenta itu apa sih? Apakah bakat? Talenta itu bukan bakat, itu talent. Talenta dalam Alkitab itu apa? Itu potensi keselamatan. Itu bukan bakat. Bakat berbeda lagi. Kita sering menggunakan kata talenta untuk bakat. Enggak. Talenta di situ adalah potensi keselamatan. Karena itu dikatakan di perikop tentang talenta itu, di sisi terakhir, kalau kau tidak mengembangkan talenta, orang sepertinya akan dibuang ke tempat yang gelap, yang penuh dengan ratap tangis dan kertak gigi. Ini ngomongin apa? Bakat. Apakah karena orang nggak belajar bakatnya dimasukkan neraka? Bagaimana kalau nggak punya duit misalnya? Ini banyak faktor, saudara. Bagaimana kalau dia tidak menyadari bakatnya? Bisa kan? Ternyata saya pintar di bahasa loh. Ternyata saya pintar di musik. Kan banyak orang belum tentu sadar sampai umur sekian gitu loh. Itu bukan bicara mengenai bakat. Itu berbicara mengenai potensi keselamatan yang harus dikembangkan terus. Itu talenta. Saudara sudah punya potensi keselamatan sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan keluargamu, pendidikanmu, lingkunganmu, di mana kau besar. Kau sudah punya potensi keselamatan, talenta sudah ada. Tapi apakah kau mengembangkan? Bukan hari ini masalahnya talentaku sedikit. Di situ bukan ngomongin tentang talenta yang sedikit, tapi bagaimana mau mengembangkan. 5 jadi 10, 2 jadi 4, atau 1 jadi 2. Bukan jumlahnya, tetapi apakah kita mengembangkan potensi keselamatan ini.
Pokoknya itu yang ada di pikiran kita, saudara. Nggak boleh ada yang lain. Pekerjaan, jalanin aja lah. Kita kerja keras sungguh-sungguh, diberkati kok. Selesai. Tapi kok pengen kaya raya? Kau membuang potensi keselamatan. Wah, ekstrim banget. Ini normal bagi Allah, saudara. Ini kehidupan seorang pengikut Kristus yang benar tuh begini. Kenapa hal seperti ini bisa dianggap ekstrim? Karena dunia nggak pernah ngomong ini. Ini something yang di luar alam pikiran kita, sehingga kita bisa bilang, gila nih, berlebihan banget. Enggak, ini normal. Tapi saya ngomong ini pun juga tahu tidak mudah, saudara. Saya ngomong ini juga tahu, saya pun berjuang. Saya masih di usia produktif. Saya bisa mengembangkan usaha saya ke sana ke sini kok. Saya punya teman-teman di Jakarta yang bagus-bagus secara ekonomi kok. Saya bisa ngembangin bisnis saya. Tapi saya tahu kalau saya tenggelam di situ, saya nggak bisa ngomong itu, hal ini di sini. Nggak bisa. Mau nggak mau harga yang saya bayar adalah apa? Saya harus tahu kapan saya berkata cukup atas segala usaha bisnis saya. Cukup. Lebih daripada ini, fokus saya sama pelayanan udah mulai goyang. Cukup. Aku harus tahu kata cukup. Tapi saudara mungkin berbeda. Saudara bisa mengembangkan bisnis saudara. Oke, silakan. Kau punya satu tempat, punya perusahaan ini, jual ya, bikin perusahaan yang lain. Kalau saya di Jakarta punya kafe, punya tempat makan, ayo buka misalkan. Tapi kalau saya nggak bisa. Kalau nanti bisa, ya udah tuh jalan Tuhan. Kalau nggak bisa, saya nggak maksa. Tapi saudara, kembangkan. Silakan. Tapi ingat, yang lebih penting dari itu adalah potensi keselamatan. Dan potensi keselamatan hanya bisa mewarnai pikiran orang yang selalu mengutamakan Allah di atas segalanya. Dari ke hari, mulai bangun pagi dia berdoa. Di jalan, dengar apa? Asupan rohani, dengar lagu rohani, khotbah, terus. Atau Alkitab audio. Sampai kantor, udah tahu nih, ntar makan siang bisa ngobrol sama ini. Ini biasanya ngomongnya jorok nih, tapi hari ini nggak boleh. Saya mau duduk di meja aja, saya beli bekal, saya makan di meja. Udah tahu nih pulang bisa kena macet, aku mau dengerin lagu ini ya. Sampai malam aku mau berdoa jam 9 supaya jam 10 aku tidur dan aku bangun pagi untuk berdoa lagi jam 5 besok atau jam 4. Kau tata hidupmu. Tata hidup untuk kepentingan Allah itu seperti ini. Bukan minggu ke gereja. Dari gereja udah mikir pulang makan keluarga di mana ya? Oh, silakan saudara. Tapi nanti mikir lagi, minggu depan gereja lagi. Bagaimana kita menaruh Allah dalam rentang seminggu? Minggu depan ibadah lagi deh, ibadah lagi. Enggak. Malam ini pulang aku mau berdoa jam segini. Habis itu aku mau tidur cepat karena besok aku mau bangun pagi berdoa lagi jam 4 atau jam setengah 5. Kita rancang hidup kita. Itu yang membuat kita terbiasa berjalan bersama dengan Allah. Dari sesuatu yang mustahil menjadi berat sampai menjadi lifestyle. Dari yang mustahil berat sampai jadi lifestyle, saudara. Coba kita pikirin dulu deh, mana mungkin kita rajin berdoa? Mustahil dulu. Tapi kita berjalan di situ, oh bisa ya, tapi susah bangun pagi ya. Nah, kan mulai ya, dari mustahil sampai berat bangun pagi sih. Doa sehari 2 kali berat ya. Terus berjalan sampai akhirnya, aku nggak bisa nggak berdoa. Tuh, lihat. Itu lihat. Itulah kehidupan seorang anak Allah seharusnya. Ayo, bisa kok. Batasi dirimu dari berbagai macam hal yang Bapak nggak suka. Coba dibuktiin, praktekin please. Silakan praktekin. Ntar saudara tahu apa yang saya katakan ini benar. Praktekin deh. Kalau mau ngomong sama orang, dia mulai bercanda yang aneh-aneh, kita diam. Kita diam, nggak mau ikut-ikutan. Kita mulai ngumpul sama tetangga, ibu-ibu tetangga ngobrol. Ngomongin tetangga inilah itulah. Kita diam. Lama-lama kita nggak ngumpul lagi sama mereka. Lah sekarang kita gimana mau berdoa tapi ngumpul sama tetangga-tetangga ikutan ngomongin, ngegibah, ngejulit sini situ.
Dan dengan mulut yang sama kita berkata, bawa aku ke sana, ajar aku setia. Ini mulut yang sama kita ngomongin orang, kita maki-maki orang. Dengan mulut yang sama kita berkata, bawa aku ke sana, ajar aku setia. Kita ngeledek Tuhan, saudara. Kita ngeledek Tuhan. Dengan tangan yang sama kita bikin dosa, tapi dengan tangan yang sama kita angkat di gereja. Gila, saudara. Kita benar-benar nggak menghargai Tuhan di situ. Dengan yang tangan yang sama kita sibuk scroll, kita punya sosial media, Facebook, Instagram, TikTok lah, kita scroll terus. Tapi dengan yang sama kita berdoa, tangan yang sama kita berdoa. Gimana sih kita kudus? Paham ya, saudara ya? Amin. Ayo kita bergerak lebih lagi. Ayo kita ekstrim. Ayo kita bergerak lebih. Jangan pernah saudara puas dengan kehidupan rohani saudara hari ini. Jangan pernah puas. Berani mengatakan ini, saudara ya. Berani mengatakan ini. Ini titik terendah kerohanianku hari ini. Berani berkata, ini titik terendahku dalam kerohanianku. Sekarang detik ini terendah. Karena kalau tahu ini terendah, kita harus upgrade terus. Jaga kekudusan, detik demi detik menghargai perasaan Allah. Sampai minggu depan kita udah berjuang dalam hari Senin sampai Minggu. Minggu depan kita beribadah di sini. Perjamuan kudus kan next week. Kita di sini lagi beribadah, ngomong lagi sama diri kita. Ini titik terendahku. Terus begitu, terus begitu. Terus begitu. Sampai kau tidak sadar, saudara tidak sadar. Ternyata kau sudah sampai di level di mana Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Upgrade, upgrade. Dunia akan menjadi tidak membahagiakan bagimu, tapi jadi indah dengan apa yang kita miliki saat ini. Cukup. Duitku gak banyak, tapi kau bisa berkata, aku cukup karena aku berjalan bersama Allah. Allah mewarnai hidupku dari hari ke hari, dan aku bisa berkata, dialah segalanya bagiku. Itu indah, saudara. Mustahil gak? Gak. Kalau bagi ada yang di sini berkata itu mustahil, ayo berjuang sampai berkata ini berat. Dari berat kita berkata, aku bisa. Mustahil, berat, dan menjadi cara hidup. Ada satu lagu baru yang saya buat, minggu depan akan launching. Ku serahkan ide aja deh. Ku serahkan sisa waktuku untuk layanimu. Semua yang ku ingini dan yang ku hargai, ku singkirkan. Tak berharga lagi di hati, di pikiranku, di rencanaku. Hanya ada Engkau selalu. Ku habiskan hidupku melayanimu, roh juga jiwaku, semua milikmu. Setia sampai akhir untuk kerajaanmu. Kulihat senyummu Tuhan di ujung waktuku. Ku habiskan waktuku melayanimu, roh juga jiwaku, semua milikmu. Setia
sampai akhir untuk kerajaan-Mu. Kulihat senyum-Mu Tuhan di ujung waktu. Ayo saudara, amin. Kita tata hidup kita. Pagi bangun berdoa, malam pulang berdoa, dengar asupan yang firman yang benar dari hari ke hari. Saya pastikan satu hal, engkau akan bersama dengan Allah suatu saat.